sholli alaihi. Buya yang kami hormati, untuk mendidik anak dalam hal sholat, seandainya anak itu belum baik tapi sudah menulis untuk mengimami, apakah kami bisa mendapatkan pahalanya berjamaah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diajarkan, diperintahkan bagi orang tua untuk mengajari anaknya melakukan sholat di saat umur 7 tahun. Muru awladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Ajarilah anakmu untuk melakukan sholat di saat mereka umur 7 tahun. Biarpun anak di umur belum balik, belum wajib melakukan sholat, tapi wajib bagi orang tua untuk mengajari sholat. Sholat bagi sang anak tidak wajib, tapi orang tua wajib mengajari sholat. Jangan salah paham seperti sebagian orang yang salah paham, dipikir selagi anaknya belum wajib lalu tidak diajari sholat. Ini salah. Memang bagi sang anak belum wajib karena mereka belum balik, tapi bagi orang tua wajib mengajari sholat. Bukan saja sholat, hal-hal kewajiban-kewajiban lainnya pun harus kita latih. Termasuk menjauhi keharaman pun wajib bagi orang tua untuk mengajari mereka menjauhi keharaman. Ini termasuk menutup aurat. Biarpun namanya anak kecil, kadang dibuka, kadang ditutup, kadang dibuka, kadang ditutup. Cuman orang tua sudah harus mulai mengenakan, menutup, mengajari anak putri-putrinya menutup aurat. Yang laki pun juga demikian, diajari menutup aurat. Biarpun kadang kebuka, kadang ketutup. Ini mas, tapi wajib diajari. Termasuk puasa pun wajib diajari. Biarpun puasanya belum sempurna. Istilahnya orang Jawa Timur puasa beduk. Aslinya nggak ada puasa beduk tuh. Puasanya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari. Cuman untuk mendidik anak agar dia terlatih di saat nanti sudah balik, maka boleh puasa. Yang penting dibikin anak itu kenal suasana puasa. Bahkan sekarang banyak umur 7 tahun sudah bisa sempurna kok puasanya. Tapi wajib diajari, nggak boleh dibiarkan. Harus kita tega bangunkan sahur, ayo sahur. Tatanya jam 8 pagi sudah lapar lagi, sahur yang kedua sayang. Antara sahur dengan sahur nggak makan, namanya latihan. Tapi nggak boleh dipaksa, haram dosa. Kamu kalau tidak puasa, awas ya tarutan, nggak boleh. Karena itu belum wajib dia. Anak kecil belum wajib, maka menghimbau mengajarinya, jangan dipaksa. Termasuk sholat, termasuk menjauhi yang haram. Sebetulnya orang faham masalah ini, bukan berarti begini, nak, mumpung kamu belum dosa nak, kamu nyuri yang banyak, atau kamu mabuk, oh judi, kau zina nak. Gak ada itu, orang tua gila gitu. Gak ada. Makanya biarpun masih kecil tetap diajari untuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak melakukan yang haram. Kemudian masalah sholat, di dalam madhab kita Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, bahwasanya anak sudah tamyiz, ada anak kecil tamyiz balik. Ada ya, tamyiz itu ada 2 tanda. Biar tahu dulu. Kalau sudah umur 7 tahun hijriyah dan dia bisa membedakan antara kiri dengan kanan, makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, itu namanya tamyiz. Tamyiz itu akalnya sudah hidup. Maka saat itu kita boleh baru boleh mengajari sholat dengan benar. Baik, apakah boleh jadi imam? Di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i, anak tamyiz boleh menjadi imam. Dan kita mendapatkan pahala. Sebab sholatnya adalah sholat fardu. Biarpun bagi dia adalah belum jadi fardu. Pertanyaan-pertanyaan ilmiah memang. Maksudnya begini, kalau kita melakukan sholat fardu di belakang sholat sunnah, kita tidak mendapatkan pahala jamaah. Kan begitu kaidahnya. Kalau kita sholat fardu di belakangnya orang yang sholat sunnah, maka sholat jamaahnya sah tapi mendapatkan pahala. Nggak mendapatkan pahala, kan begitu. Cuman ini enggak, biarpun seorang anak itu melakukan sholat sunnah, tapi niatnya juga, biarpun seorang anak itu melakukan sholat belum wajib, tapi niatnya tetap niat wajib, kan gitu. Nggak ada usolli fardhu dhuhri sunnatan, nggak ada. Bagi wajib juga sunat sholat wajib yang dilakukan oleh anak tersebut, biarpun bagi sang anak belum wajib, maka itu mendapatkan pahala jamaah juga. Kemudian bukan saja sampai di situ, Anda juga punya pahala mendidik kok, malah tarbiyah.
Maka bolehlah sesaat-sesaat anak anda itu, ibu anaknya suruh jadi imam biar percaya diri, berani. Wah, sudah dewasa, sudah mulai gede saya, menjelang usia balik. Ini adalah dalam madhab kita Imam Syafi'i, solatnya, imamahnya orang tamyiz adalah sah. Berbeda dengan madhab yang lain, tamyiz belum boleh kecuali balik, seperti madhab Malik dan yang lainnya. Baik, itu saja insyaallah. Wallahu a'lam. Pengakuan seorang sahabat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, idza hadaratis salatu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah masuk waktu salat, falyu'adzin ahadukum. Kalau masuk waktu salat, hendaklah kamu tetap mengumandangkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Waliyummakum aktsarukum Qur'anan. Hendaklah yang menjadi imam kamu adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fanazaru, ketika sudah masuk waktu salat dan sudah ada satu yang azan, sahabat waktu itu dalam perjalanan, mereka saling pandang memandang, siapa yang jadi imam? Siapa yang jadi imam? Fanazaru, mereka saling memandang. Falam yakun ahadun aktsar Qur'anan minni. Tidak ada sahabat Nabi yang bacaan hafalan Qur'annya lebih banyak daripada aku, kata sahabat. Lamma kuntu atalaqqa minar rukman faqaddamuni baina aydihim. Lalu mereka menyuruh aku maju ke depan. Maju ke depan. Sayalah yang disuruh maju ke depan. Berapa umurnya? Wa ana ibnu sitta aw sab'a sinin. Umur saya waktu itu sitta, 6. Sab'a, 7 tahun. Umur saya waktu jadi imam itu 7 tahun. Anak bapak yang di SD, belum masuk SD, yang sekolah TK tahfiz sudah hafal juz 30. Umur 6 tahun. SD kelas 1, 7 tahun. Sab'ah sitta sab'ah. Wa kanan alayya burdah. Saya pakai kain, burdah, kain yang menutup di belakang, biasa diletakkan di pundak. Kuntu idza sajadtu, kalau saya sujud, taqallasat anni. Allahu akbar. Kainnya pendek. Kalau sujud terangkat ke atas, terbuka sedikit. Faqala imra'atun minal hajj. Ada ibu-ibu di belakang, jamaah perempuan. Ala taghuttu anna istaqari'ikum? Ala taghuttu anna istaqari'ikum? Jamaah perempuan, ibu-ibu di belakang risih ngelihat imam. Aduh, ada nggak yang bisa nutupin, maaf, pantat? Ada nggak yang bisa nutup belakang imam kita itu? Fashtarau, lalu mereka makmum itu pun membelikan kain. Faqata'u li qamisan, kain itu pun dipotong jadikan gamis, baju jubah. Fama farihtu bi syai'in farahi bidzalikal qamis. Belum pernah saya gembira sebahagia dapat baju itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apa kata Imam Syafi'i? Apa kata Imam bermazhab Syafi'i? Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Hujjatun li Syafi'iyah. Hadis ini menjadi hujjah dalil bagi mazhab Syafi'i fi imamati shabi. Anak kecil boleh jadi imam. Al-mujiz fil faridah. Al-mumayyiz. Imamati shabi al-mumayyiz. Anak kecil mumayyiz, sudah bisa membedakan mana baik mana buruk walaupun belum akil balik. Fil faridah, meskipun dalam salat fardu. Apalagi salat tarawih. Anak bapak yang SMP, yang sudah SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, beri dia kesempatan maju jadi imam. Ganti-gantian, besok kamu jadi imam. Yang laki-laki, perempuan tetap jadi makmum. Tapi kalau makmumnya perempuan, boleh perempuan jadi makmum, jadi imam, makmum jadi perempuan. Ya, bagaimana kalau imamnya masih anak kecil? Ini contoh nyata bahwasanya para sahabat akhirnya milih anak kecil jadi imam karena dia yang paling banyak hafalannya. Kisah Amr bin Salamah radhiyallahu taala anhu, ya. Tatkala Rasulullah menyampaikan kepada dia dan rombongannya, kata Nabi SAW, fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Kata Nabi, jika tiba salat, hendaknya salah seorang dari kalian mengadzankan dan hendaknya yang jadi imam yang paling banyak Al-Qur'an, yang paling banyak hafalannya. Ketika tiba waktu salat, kata Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, fanadharu, mereka pun lihat. Falam yakun ahadun aktsar Qur'anan minni. Mereka cek-cek, ternyata yang paling banyak hafalannya adalah aku. Lima kuntu atalaqqa minar rukban, karena saya selalu ada orang datang, saya selalu dengar mereka baca Quran, jadi saya yang paling banyak hafalannya. Faqaddamuni baina aidihim, maka mereka orang-orang dewasa tersebut menyuruh saya jadi imam. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, umur saya masih 6 tahun atau 7 tahun. Ini di antara dalil yang sangat kuat bahwa saya jadi imam bukan masalah umur belakangan, ya. Kalau sudah sama-sama pintar, lebih tua, baru tua yang dimajukan. Tetapi yang menjadi barometer utama bukan masalah umur, tapi masalah apakah dia hafalannya lebih banyak
tajwidnya bagus atau tidak, karena ini demi kemaslahatan makmum sehingga mereka bisa menikmati salat tersebut, ya. Ternyata Amr bin Salamah umurnya 6 tahun 7 tahun sudah jadi imam. Dan ini dalil bahwasanya imam tidak harus balik karena 6 tahun belum balik. Tapi tatkala hafalnya lebih bagus, bacanya lebih enak, biar dia yang jadi imam. Biar dia yang menjadi imam. Taib. Sampai-sampai disebutkan Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala tatkala dia ruku kelihatan pantatnya, ya. Karena masih kecil dan sarungnya pendek. Kalau dia ruku, Allahu Akbar, ibu-ibu di belakang, itu pantatnya kelihatan. Akhirnya ibu-ibu mengatakan kepada bapak-bapak, "Wahai bapak sekalian, tutuplah aurat imam kita, ya." Akhirnya dia dibelikan sarung, maka dia sangat gembira dapat punya sarung, karena dulu sahabat miskin, ya, sampai tidak punya sarung sampai solat saja kalau pas ruku pantat kelihatan. Tapi intinya ini dalil bahwasanya anak kecil jadi imam itu sah, ya. Dan yang paling utama adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya atau tajwidnya yang bagus, dengan syarat dia mengerti tentang hukum-hukum fikih berkaitan dengan imam.